Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, rumah tangga yang barokah, saling mencintai karena Allah dengan anak yang soleh. Dan ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga Jannatun Na'im dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ada kisah yang indah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Suatu ketika ada seorang pemuda namanya Sa'ad As-Sulami datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian curhat kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya sudah melamar beberapa perempuan, tapi ditolak." Karena pemuda itu Sa'ad As-Sulami namanya, mukanya jelek. "Saya betul-betul pengen nikah ya Rasulullah." Akhirnya Rasul sangat sayang kepada pemuda itu. Apa sebabnya? Walaupun mukanya jelek, tapi hatinya baik sekali. Hatinya soleh. Akhirnya pemuda itu suruh mendatangi seseorang yang mempunyai anak yang namanya Atiqah. Anaknya cantik dan cerdas. Suruh bilang sama orang tuanya bahwa sudah dinikahkan oleh Rasulullah. Kemudian suruh ketuk pintu pelan-pelan dan memberi salam. Akhirnya pemuda itu mendatangi rumah seseorang. Tuk tuk tuk, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dibuka pintunya dan dihormati dengan baik. Setelah ditanya bahwa kehadiran dia untuk melamar anaknya, ya karena sudah dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu marah dan diusir pemuda itu. Tapi ketika pemuda keluar, anak yang namanya Atiqah sambil menangis bilang kepada ayahnya, Abah kenapa diusir? Saya mau Abah, kalau itu memang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya pengen di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abah, cari orang itu Abah. Cari orang itu Abah. Akhirnya si bapak itu keluar mencari Sa'ad As-Sulami, dan Rasulullah sedang ada di majelis taklim. Akhirnya orang tua itu bilang bahwa maaf, disangkanya pemuda itu berbohong, ternyata benar. Maaf kepada Rasul. Akhirnya siap ya untuk dinikahkan dengan anaknya Atiqah yang cantik, yang cerdas itu, para jamaah. Setelah itu pemuda itu diberi untuk mahar, mas kawin, dan persiapan pernikahan. 3 sahabat besar Rasul. 1 Utsman bin Affan, kemudian sahabat Ali dan Abdurrahman bin Auf. Diberi 400 dirham.
Akhirnya pemuda Sa'ad As-Sulami dengan membawa uang 400 dirham itu pergi, kalau zaman sekarang ke pasar barangkali lah, untuk mencari persiapan pernikahan. Barangkali beli dipan, perhiasan dan lain-lain. Tapi ketika datang ke pasar para jamaah, ada berita bahwa umat Islam akan diserang oleh orang kafir. Di sini hati Sa'ad bergejolak, perang, nikah, perang, nikah, perang. Tapi Sa'ad seorang yang soleh, anak muda yang soleh, hatinya baik. Dia uang yang 400 tadi dibelikan kuda yang bagus, peralatan perang, jaket perang, dan helm perang. Sehingga kelihatan matanya saja siap untuk berjuang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat, pada nanya siapa itu. Rasulullah datang, wahai kamu Sa'ad, iya betul, kamu bakal senang luar biasa. Terjadilah peperangan yang besar. Sa'ad dengan luar biasa lincahnya, ya. Tapi qadarullah, Sa'ad gugur di medan perang dengan syahid. Akhirnya setelah perang selesai para jamaah, Rasul mendatangi mayat Sa'ad di pangkuan Rasul, terus dibersihkan debu-debunya, dan baunya sangat harum sekali para jamaah, sangat harum sekali. Debu-debunya dibersihkan. Rasulullah menangis. Setelah dikubur, Rasulullah senyum. Ada yang tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi nangis? Kasihan saat ini mau nikah tidak jadi. Kemudian kenapa senyum? Luar biasa kata Rasulullah, sudah jadi rebutan bidadari. Alhamdulillah, luar biasa. Rebutan bidadari. Terus Rasulullah kepalanya melengos. Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Ada bidadari, kelihatan betisnya. Rasulullah malu, belokkan kepalanya. Bidadari kelihatan betisnya, sangat rebutan untuk menjadi istri Sa'ad As-Sulami. Bagaimana diri kita? Kalau melihat ada wanita cantik, kelihatan betisnya, melengos atau melotot? Ya ghuddu min absarihim, tundukkan kepalamu kalau bukan istri kita, kan begitu. Nah itu para jamaah ya, jangan sampai kita lihat bukan istri kelihatan betisnya, subhanallah, alhamdulillah. Nah ini alhamdulillahnya main-main namanya ini. Kemudian Abu Lubabah bertanya, sekarang Sa'ad berada di mana Rasulullah? Di Haud kata Rasulullah. Apa Haud itu ya Rasulullah? Haud itu telaga ma'uhu asaddu bayadun minalaban. Berada di telaga yang airnya itu lebih putih daripada susu. Subhanallah. Wa akhla minal asal, lebih manis daripada madu. Man syariba minhu surbatan, barang siapa yang minum telaga itu satu tegukan saja, la yadma'u ba'daha abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Saat minum air itu. Bagaimana jika kita pengen nanti direbut oleh bidadari dan minum air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu? Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Caranya seperti tadi saat itu. Ketika perang, nikah, perang, nikah, perang. Dia milih perintah Allah perang. Sebab setiap kita akan beribadah, pasti para jamaah, perang di hati kita. Contoh ada sholat. Ada azan. Sholat nanti, sholat nanti. Kalau cepat-cepat sholat, insya Allah kita husnul khotimah. Kalau nanti sampai meninggalkan, ya nggak tahu kita akibatnya.
Malam hari, jam 3 malam, bangun atau sebentar lagi. Bangun sebentar lagi. Kalau kita bangun, segera sholat tahajud, akan mendapatkan minuman yang luar biasa. Dan kelak wafat, rebutan bidadari. Tapi kalau kita tidur lagi, nggak jadi. Ya nggak tahu itu. Punya uang banyak. Ya udah banyak ini. Setan menggoda. Sodako tidak, sodako tidak, sodako tidak. Cepat-cepat kita. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Kalau bersegera kita mendapatkan surga. Bukannya segera para jamaah, tapi fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba berbuat baik. Jangankan amalan yang besar, yang kecil saja, contoh para jamaah. Ya, dalam hadis ya, ada orang, ya Allah, lewat kemudian di dalam sumur ada binatang yang perlu pertolongan. Diambil sepatu, ambil air minum, itu dimudahkan surganya. Nolong binatang. Maka jangan sampai ketika ada keinginan yang baik, cepat lakukan. Apa contohnya? Ada duri di jalan, kulit pisang, ada batu, ada sujen bekas sate. Ketika kita pengen ngambil, ambillah. Siapa tahu dari situlah kita akan dimudahkan masuk surga. Jadi para jamaah ya, jangan sampai kita niat baik, maka ketika hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Jadi kalau kita berbuat baik itu pertolongan Allah. Tapi kalau kita sombong berbuat dosa, itu kesombongan kita. Itu saja para jamaah ya. Kita selalu menolong, minta tolong pada Allah. Maka diajarkan setiap habis sholat kita berdoa, Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong, ingat pada Allah, syukur pada Allah, dan selalu memperbaiki ibadah kita. Insya Allah, wa adkhilna jannata birahmatik. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Itu para jamaah ya, sekali lagi, yuk kita sama-sama. Jangan menunda perbuatan baik, mumpung umur masih ada. Sebab umur itu milik Allah para jamaah. Beda dengan lampu listrik, kalau mati ada di toko. HP mati ada di toko, tapi kalau umur mati nggak ada di toko, jualannya nggak ada, di pasar nggak ada. Nanti kalau sering menunda paling melalaikan, akan menyesal. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Di akhirat akan menyesal, jangan sampai menyesal. Dia menjerit meratap. Ya Allah, kembalikan ke dunia ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku akan sholat awal waktu. Uang banyak akan segera bersodako ya Allah. Akan sholat lebih awal waktu ya Allah. Sodako lebih banyak. Dan amal-amal yang lain yang sering dulu kami tunda. Dulu kami lalaikan. Tapi sayang para jamaah, kalau sudah di akhirat tidak bisa kembali ke dunia. Mumpung masih ada. Yuk perbaiki kita semua. Semoga kita semua ya husnul khatimah, berkumpul di surganya Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya dari Al-Fakir, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.